ini ditaruh gelas, itu nggak tumpah. Artinya dia lurus nih, sejajar. Tuh begitu. Ini rukuk nih. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas tangannya. Ah, gitu. Seandainya ditaruh, nggak tumpah, dia punya gerak-gerak. Terus tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Ketua DKM Masjid Jami Al Barokah Al Mukarram Romo Kiai Sodikin. Juga saya hormati, saya muliakan guru-guru kita Al Mukarram, Bapak Ustadz Mulyono, Bapak Ustadz Sunaryo Akid, Bapak Ustadz Dadang, segenap para orang tua kita, para sesepuh dan pilih sepuh, para haji sepuh hadir. Alhamdulillah, Bapak Satino, Bapak Suwadi, Bapak Kumis, Bapak Sunadi Jangkung, Bapak Jopin Marwoto, Bapak Darno, Bapak Marwoto, siapa lagi? Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak hadirin semuanya. Alhamdulillah, puji syukur intinya selalu mengalir dari lisan kita. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmatnya, nikmat sehat walafiat. Yang nikmat sehat itu baru terasa kalau kita lagi sakit, baru terasa nikmat sehat kita rasakan. Juga nikmat panjang umur, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa mengayunkan kedua tangan kita, melangkahkan kedua kaki kita. Ini tandanya menandakan selain kita sehat juga panjang umur, bisa duduk hadir di majlis yang sangat mulia ini dengan tujuan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kucuran salam tentunya terlimpah ruah ke pusara baginda yang mulia Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita yang selalu taat dan patuh pada ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, harapan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah ngopi bareng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kebahagiaan malam hari ini. Ucapan rangkaian terima kasih yang sebesar-besarnya. Malam hari ini makanan luar biasa banyak. Ini menandakan berarti kita makin semangat, jamaah makin nambah, tapi yang biasa hadir juga makin berkurang juga nih. Banyak yang gak hadir juga malam hari ini, tapi yang nambah juga makin banyak. Berganti juga. Alhamdulillah, ini menandakan berkah semangat kita. Pembahasan kita
tentunya minggu yang lalu terkait masalah syarat sahnya sholat. Malam hari ini kita bahas tentang rukun-rukunnya sholat. Rukun itu wajib. Kemarin sudah dibahas. Kenapa di dalam wudu itu ada wurudul wudu? Di dalam mandi wurudul ghusli. Tapi ketika di sholat nggak pakai wurud, makanya arkan. Rukun sama-sama artinya wajib. Fardu ya wajib, rukun juga wajib. Apa yang membedakan? Kenapa ketika dalam wudu itu fardu wudu, nggak rukun wudu? Tapi di dalam sholat rukun sholat, kenapa nggak fardu sholat? Gitu. Penjelasannya sedikit saya ulas. Kalau di dalam wudu, kenapa ngambilnya fardu wudu? Kenapa nggak rukun wudu? Kenapa Pak? Oh ya nggak apa-apa ya, bagian pedes-pedes saja nggak apa-apa. Kalau di dalam wudu itu boleh diputus, tapi kalau sholat nggak boleh diseling. Kalau wudu nih, kemarin kita udah bahas tentang wudu. Umpama pas wudu, pas bagian muka, basuh muka, tiba-tiba hujan gede. Jemuran belum diangkat. Maka kita ngangkat jemuran dulu, dilari dulu. Itu boleh. Begitu setelah selesai ngangkat jemuran, kita lanjut. Tadi udah sampai mana wudu nih? Bagian muka umpama, maka lanjut bagian tangan. Itu boleh. Tapi ketika sholat nggak boleh. Pokoknya Pak Dodo, Allah Akbar, baru baca Fatihah, kentut, lari dulu di Pak Dodo wudu. Kata Pak Dodo, udah lanjut lagi aja, langsung baca surat. Nggak begitu, tetap batal, ngulang lagi sholatnya. Makanya rukun bukan fardu, itu aja sih gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ini pasal. Arkanus sholat, rukun-rukun di dalam sholat ada berapa? Sab'ata asyara, ada 17. Jadi fardunya di dalam sholat atau rukun di dalam sholat, yang wajib di dalam sholat itu ada berapa Pak Dodo? Ada 17. Nah, sab'ata asyara ada 17. Nah, kita bahas nih. Walaupun ada yang mengatakan 13, ada yang 18. Ada yang 19, ada yang 23. Nah, kita bahas nih. Wa hadhihi tariqatu min ja'alatu manina fi mahaliha arba'a arkanan mustaqlatan. Wa hadhihi, dan ini torekotan, jalan yang menjadikan tumanina fi mahaliha, di dalam tempat yang 4 yang menjadi rukun. Nih, begini maksudnya. Ada 4 tempat. Makanya saya bilang tadi, sampai ada yang bilang 13. Karena yang 4 tempat ini menjadi rukun di dalam sholat, tetapi ada beserta tumakninah. Yang 4-nya yang mana? Pertama, ketika ruku, ketika kita ruku.
Ketika ruku itu rukun di dalam sholat, wajib artinya dalam sholat. Tumakninah menjadi rukun menurut Imam Syafi'i, menjadi rukun juga di dalam sholat. Sanjay, oke, resmi. Nah, bagian juga berarti bajunya. Sehat. Yang menjadi rukun yang 4 tadi adalah rukun. Rukun itu wajib di dalam sholat, gitu. Wajib di dalam sholat, fardu di dalam sholat. Tumakninah itu pun menjadi wajib, menjadi fardu, menjadi rukun di dalam sholat. Tumakninah itu diem sejenak. Makanya orang tua kita dulu ngajarin, kalau lagi rukun nih, pas rukun nih, Allah Akbar gitu tuh. Jangan langsung bilang Allah Akbar subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Diam dulu. Begitu pas ruku udah anteng bahasa kita mah, baru baca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Berapa kali? Ya minimal 1 kali, 3 kali boleh. Kemarin udah dibahas 7 kali, maksimalnya 11 kali gitu. Jangan kebanyakan. Tumakninah santai. Contohin ini pada dong sini, saya contohin dulu nih cara rukunya. Gitu. Ruku itu seperti apa? Coba pada dong. Allah Akbar. Nah ini udah penting. Kalau seandainya ditaruh gelas, coba ruku. Ini ditaruh gelas itu nggak tumpah. Artinya dia lurus nih, sejajar. Tuh begitu. Ini ruku nih. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas tangannya. Nah, gitu. Seandainya ditaruh, nggak tumpah, dia punya gerak-gerak. Terus tangannya, bukan nih, tangannya itu dibuka jarinya. Nah, gitu tuh, digenggam. Sunahnya begitu, digenggam dengkulnya, terus ditekan, bukan ditaruh doang. Ditekan karena peregangan sampai otot belakang. Ini kalau yang sering asam urat, ya sembunyi. Emang begitu sunahnya. Jangan terlalu ke bawah. Taruh nih, taruhnya ke bawah. Kalau ditaruh ini tumpangan nih. Gitu maksud saya. Atau ditaruhnya di paha. Nah, ditaruh di paha. Nanti kan deklak tuh. Tetap tumpah nggak? Nah gitu. Jadi kalau ruku itu seperti seandainya kita naruh bejana, naruh air di atas punggung kita, kagak tumpah rata gitu tuh. Ini udah benar tuh. Dan jangan seperti keledai ngelihat rumput. Dan jangan seperti sapi betina, seperti sapi jantan ngelihat sapi betina. Artinya kalau ngelihat cewek gimana kalau pada lo? Ngelihat cewek, itu dengar gitu tuh. Dan jangan seperti kuda atau sapi melihat lagi makan rumput, dan rumput gimana? Ya gitu. Inilah kuda yang sesungguhnya kan gitu. Nah, itu contohnya. Nah, itu ketika ruku. Jadi harus tumakninah. Tumakninah itu seperti kita mengucap batasannya subhanallah, segitu tuh, itu tumakninah tuh. Maka itu menjadi rukun di dalam sholat, ruku beserta tumakninah. Tumakninah itu pun menjadi rukun. Jangan cepet-cepet di dalam sholat tarawih. Cepet nggak? Cepet. Tetapi ada nggak tumakninahnya? Ada, karena seperti kita mengucap subhanallah, seperti itu. Berdiri lagi langsung sampai itu udah dianggap mau pada tumakninah. Terus yang kedua yang mana? Yang berbarengan itu iktidal. Iktidal itu sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah.
itu sama, ada tumak ninah sami Allah. Makanya ketika i'tidal, ketika sami Allahu liman hamidah, afdolnya dilurusin. Jangan sami Allahu liman hamidah, nah, goyang 3 kali batal sholatnya. Makanya kalau orang tua kita dulu ngajarinya gimana? Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, taruh lagi di sini. Kenapa? Katanya biar tangannya nggak goyang-goyang. Tapi afdolnya dilepas, cuma ditempelin. Jangan dikiplik-kiplik begitu. Ya Jul, ya Jul. Kiplik-kiplik ya batal terus 3 kali. Monggo, silakan. Oke, ya terus. Nambah lagi ini. Mana lagi yang 4 tadi? Yaitu ketika sujud. Sujud harus ada tumakninah. Begitu plek sujud, baca kita apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 3 kali minimal, sekali 3 kali, 7 kali, 11 kali boleh, jangan banyak-banyak. Sujud jangan seperti burung lagi matokin apa namanya? Matokin gabah atau lagi makan. Berarti gimana kalau burung lagi makan? Nah, artinya sujudnya padodo cuma tuk, langsung bangun lagi. Tumakninah harus dapat plek subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sekali ya nggak apa-apa, 3 kali ya afdolnya gitu. Jangan seperti burung lagi makan. Tumakninah. Terus duduk di antara 2 sujud itu pun harus tumakninah. Berarti ada 4 tuh tadi. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud itu menjadi rukun. Duduk di antara 2 sujud itu adalah proposal. Ada 8 proposal yang kita minta kepada Allah, makanya jangan cepet-cepet. Apa proposalnya? Rabbi firli warhamni, gitu kan? Ada berapa? Coba hitung, Pak Dodo. Coba berapa proposal? 7. Coba diulang yang benar. Salahnya yang harus benar ini. Waduh. 8 proposal. Makanya jangan cepet-cepet. Rodo. Ada Santino aja lagi gitu loh. Ada berapa? Hitung. Berapa proposal? Coba. Coba Pak Dodo ulang lagi. Rabbik firli warhamni wajburni, terus berapa proposal? 8 permohonan yang kita minta kepada Allah. Warzuqni, ada yang bilang gua sholat kagak kaya-kaya ya. Nah, orang kagak bener duduk di antara 2 sujud aja belepotan, pengen buru-buru bangun, di situ udah ada warzuqni, minta rezeki ada di situ, minta sehat udah di situ, udah ada, minta petunjuk emang udah ada di dalam sholat. Tapi kenapa selama ini gua kismin terus, berarti ada yang gak benar dengan sholat kita, kitanya buru-buru pada roh gitu. Apa yang ngapain buru-buru? Takut itunya botolnya ada yang ngambil kali ya. Nah itu ada di mana? Kama fi raudhah, ini adalah di kitab Raudhah. Bahkan wa'adaha ba'dahum sama niyata asyara. Ada yang berpendapat rukun sholat itu bukan 17, ada berapa?
samaniyata asyara, ada 18, ada 18. Wah, kata Pak Dodo, nambahin lagi aja nih. Di mana 18-nya? Biziyadati niyatil khuruj minas sholat. Ini menjadi wajib ketika kita sholat itu di sini nih. Di mana? Niat keluar ketika kita sholat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Umpama nih kita niat keluar dari sholat. Saya niat keluar dari sholat. Ini pendapat di sini menurut siapa? Abi Sujai, menurut Abi Sujai, kata beliau apa namanya, rukun sholat itu ada 18, yang terakhirnya niat al-khariju minas sholat, keluar dari sholat. Kalau saya nanya Pak Dodo, kalau habis sholat niat keluar dari sholat enggak nih? Habis sholat isya, habis sholat maghrib umpamanya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, niat keluar dari sholat enggak? Ya enggak, kata Pak Dodo, gitu kan. Ini menurut Abi Sujai. Ini ada juga dalam kitab takrib, gitu. Ada nih dalam kitab takrib nih, nah, bahwa rukun sholat itu ada 18. Wasohihu annaha sunatan. Namun pendapat yang sahih, yang ashab, bahwa al-khariju minas sholat itu adalah bagian daripada sunnah, bukan wajib. Gitu. Karena ini pendapat cuman menurut Abi Sujai. Tapi pendapat yang sahih termasuk Imam Syafi'i, bahwa itu bagian daripada sunnah, nggak wajib. Sunnah. Umpamanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saya niat keluar daripada sholat, itu sunnah, nggak wajib. Tapi kalau dalam kitab takrib menurut Abi Sujai ya wajib, gitu. Ya Pak Dodo ya, walaupun Pak Dodo nggak ngomong saya keluar dari sholat, walaupun nggak ngomong nggak apa-apa, karena pendapat yang sahih itu hanya sunnah, gitu Pak Dodo. You understand Pak Dodo? Yes, gitu. Bahkan dalam kitab Sitin ada lagi nih. Nah, ada berapa? Kalau di sini sampai 14. Ada yang bilang 14 tuh dalam kitab Sitin. Di sini ada lagi dalam kitab ini nggak usah dibacain dah. Ada yang bilang 15 omsata asyara biziyaratin kornin niatin. Jadi yang 15 itu dibarengin dengan niat. Nah, niat nih, ketika kita sholat dibarengin dengan niat. Nah, ini yang 14 dibarengin dengan niat, gitu. Nggak usah dibahas lagi lah. Kita terusin dulu. Di syaratnya. Bahkan di sini ada yang bilang sampai salah satu asyara 13 sudah umum. Kalau 13, kalau yang 13 itu tanpa tumakninah, gitu. Kalau yang 13 niat berdiri. Terus, nah ini di dalam sholat ada yang namanya sama niatal af'al, ada rukun af'al, artinya rukun yang perbuatan. Apa yang rukun af'al di dalam sholat itu kan kemarin dibahas tuh, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah, di sini ternyata baru dibahas nih. Ada rukun fi'li. Ada berapa di sini? Ada 8.
Wahia rukun fi'li yang 8 itu apa? Niat. Nah, padahal niat itu kemarin dibahas sama saya. Niat itu bukan termasuk rukun fi'li. Rukun apa kemarin? Rukun qalbi. Adanya di mana? Di hati. Tapi kalau di sini nih termasuk rukun af'al atau rukun fi'li. Yaitu apa? Pertama adalah niat. Yang kedua wal qiyamu berdiri. Nah, itu rukun fi'li, rukun perbuatan, rukun badan nih namanya gitu. Berdiri, waruku, ruku, wal i'tidal, sujud, julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud, itu pun termasuk rukun fi'li. Wal julusul akhir, duduk yang terakhir, wa tartibu dan tartib. Nah, makanya mohon maaf tuh, ini harus benar-benar diperhatikan. Itu rukun fi'linya, rukun af'alnya di dalam sholat itu, di berdiri, ruku harus diperhatikan. Iktidal, sujud, julus atau duduk di antara dua sujud, duduk yang terakhir itu merupakan rukun fi'li atau rukun af'al. Nah, terus apalagi? Ini lanjut yang menyatakan rukun wahom satun akwali. Yang 5 adalah rukun qauli. Akwal, rukun qauli. Berarti rukun yang harus diucapkan, harus diperhatikan di dalam sholat. Ini rukun qauli, rukun yang diucapkan. Apa rukun qauli? Yang pertama takbiratul at-tahrim, takbiratul ihram. Takbiratul ihram berarti takbir yang pertama. Allahu Akbar, gitu kan? Itu namanya rukun qauli, harus terdengar. Nah, rukun qauli ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar itu sebenarnya sih, makanya jadi imam itu nggak gampang. Berapa ketukan? Ketukannya 7 alif. Kalau 7 alif berarti karena 1 alif itu 2 harokat. Berarti berapa harokat? 7 kali 2 14 harokat paling banyak. Jangan kelamaan. Sampai isya dari maghrib gitu. Kebanyakan. Cukup paling banyak itu 14 harokat. Paling banyak cuma 7 alif. Ya syukur-syukur nggak kebanyakan. Cukup cuma berapa harokat? 6 harokat boleh. 3 alif. Allahu Akbar umpama gitu. Nah, itu merupakan rukun qauli. Nah, bagi kita yang mau harus terdengar minimal buat diri kita sendiri Allah. Atau mulutnya yang apa namanya, mulutnya yang gerak, karena ini adalah rukun qauli yang harus diucapkan gitu, yang mulutnya harus bergerak-gerak. Apalagi yang termasuk rukun qauli? Wal fatihatu, dan membaca surah al-fatihah. Nah, makanya ini kan rukun. Yang namanya rukun berarti wajib. Makanya harus benar-benar baca fatihahnya, harus benar. Ketika mengucapkan sinya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah atau pakai ham gede. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan beda artinya. Kalau alhamdulillah itu segala puji,
Kalau alhamdu pakai H gede, Allah itu mati atau Allah itu binasa, kan begitu artinya. Serem, jangan hati-hati. Makanya cara pengucapan ketika iya kan, ya nggak apa-apa. Ntar kita makan nasi bareng ya, nasi goreng pedesnya aja. Ketika pengucapan iya karena bulu pakai tasdid, iya karena bulu wa iya, nah, pakai tasdid. Makanya nanti ada babnya, ada bab Fatihah pakai tasdid, tahiyatnya pakai tasdid, ada nanti ada babnya. Ketika baca Fatihah itu harus benar-benar karena menjadi rukun di dalam sholat, yang tasdid harus benar-benar pakai tasdid. Jangan sampai yang tasdid dibaca lempeng. Iya karena berdua, iya karena stari. Pakai tasdid nggak? Enggak. Jangan sampai sholat kita rusak, batal. Karena itu menjadi rukun di dalam sholat. Bacanya harus benar Fatihahnya. Baca harus ngapain Pak Dodo? Yang ngaji kata Pak Dodo gitu. Apalagi yang rukun qauli? Tasawuf. Tasawuf di dalam sholat, tasawuf. Makanya harus benar-benar juga ada babnya nanti tasdidatul tasyahud. At-tahiyatul, mana dibahas tuh? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Harus bisa, harus benar-benar tuh tahiyat tuh. At-tahiyatul, jangan atah dari mana? Yang tadinya tahnya sama yaknya at-tahiyat, bukan at-tahiyat. Karena yang tasdidnya tahnya sama iyaknya, at-tahiyatul mubarakah. Atau pas tasawufnya baca syahadat, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah apa benar Pak Dodo? Asyhadu Allah, udah enggak nunnya nggak lagi, masukin di situ nun sukun ketemu lam adalah itu. Bila guna Pak Dodo, itu bila guna, masukin Allah, jangan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, masukin Muhammadar Rasulullah. Harus diperhatikan itu Muhammadar Rasulullah. Di situ ada tanwin ketemu roh, berarti idgham. Apalagi pada roh? Bila guna lagi, kan hurufnya gampang, cuma dua, lam sama roh. Apabila ada nun sukun dan tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma, bertemu huruf lam dan roh, itu adalah idgham bila guna. Wasanni idghamun bi sitatin atat biar maluna indahu qad sabata. Kenapa jadi ke makhluk ke itu ya ke tanwin ya. Gitu. Apalagi membaca sholawat. Membaca sholawat itu rukun qauli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ baca sholawat. Ada yang pakai sayyidina, ada yang nggak pakai, ya nggak apa-apa. Kalau kita mah harus sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i tetap pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca kepada keluarga Nabi juga, berikan sholawat. Qala Muhammad
Al-Bakri wa qad sahatu shalah bil insan. Nah, kalau menurut Muhammad Bakri bahwa di dalam sholat itu seperti manusia. Seperti manusia dalam sholat tuh. Fasyarta kahayatuh, bahwa syarat-syaratnya di dalam sholat itu adalah seperti kehidupan. Kalau kata beliau nih, waruknun karosih, dan rukun di dalam sholat itu seperti kepalanya. Di dalam sholat itu syarat sahnya sholat yang kemarin kita bahas itu seperti kehidupan, dan rukun di dalam sholat seperti kepala. Pertanyaan saya, Pak Dodo nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidup nggak? Hidup. Pak Dodo punya tangan, punya kaki, nggak punya kepala, hidup nggak? Ya serem. Pak Dodo sholat isya kecil-kecil kesini ada kepalanya, ya lari kita. Nah itu di balik sholat begitu. Jadi syarat sahnya sholat itu yang rohnya, kehidupannya, sedangkan rukun di dalam sholat itu seperti kepalanya. Badan nggak ada kepalanya ya nggak bisa. Artinya dalam kehidupan itu wajib Pak Dodo sebagai manusia itu punya kepala. Gitu. You understand? Yes. Lanjut. Wal abadu, dan juga ada sunnah abad di sini, nanti itu mah penjelasannya ada wahayati sunnah hayat. Nah, nanti kita bahas di dalam sholat itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Banyak. Kalau sunnah abad kan yang wajib-wajib. Kalau hayat seperti baca mengangkat tangan, itu sunnah hayat. Hayat Pak Dodo, ngangkat tangan wajib apa sunnah Pak Dodo? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah, gitu. Enggak wajib. Pak Dodo sholat maghrib, umpamanya sholat pada maghrib salah sarokatin adaan makmum manilai dalam Allah akbar, sangka sholatnya biasa. Kan walaupun gak angkat tangan, tapi kira-kira pantas nggak dikatain nggak makan dikit. Oh, pada udah ikut aliran sesat, kan gitu. Padahal boleh, itu kan sunnah hayat. Mengangkat tangan itu sunnah hayat. Atau nggak baca doa iftitah, kan hayat juga. Doa iftitah wajib apa sunnah Pak Dodo? Hah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Mau baca syukurnya juga nggak apa-apa, gitu, namanya sunnah, gitu. Nah, ntar itu mah penjelasannya banyak sunnah hayat itu. Umpamanya Pak Dodo sholat maghrib ngimamin, dibacanya pelan. Begitu sholat duhur kenceng, Bismillahirrahmanirrahim, kata si Dadang. Si Dodo stres kali ya, gitu kan? Pada lupa dia umpama, gitu. Boleh, itu namanya sunnah hayat, nggak batal sholat kita. Atau sholat maghrib, Allahu Akbar, diam aja. Di makmum di belakang nungguin amin. Wah, mana Dodo ada bunyi, tiba-tiba Allahu Akbar ruku. Nah, itu nggak perlu diulang, lanjutin, gitu. Karena itu termasuk sunnah hayat. Gitu Pak Dodo, ntar cuma penjelasannya. Nah sekarang lanjut. Jadi rukun sholat itu ada 17 Pak Dodo. Yang pertama al-awalu an-niyatu niat, ay bi qalbi fala yajibu naqu bilisan. Niat itu adanya di mana Pak Dodo? Di hati. Niat itu adanya di hati. Gitu. Niatnya ada di mana Pak Dodo? Di hati. Gitu.
Pala yajibu dan gak wajib. Karena lisan diucapkan dengan lisan itu gak wajib. Hukumnya sunnah. Nah, namanya talafuz bin niyat. Gitu. Talafuz bin niyat. Gini, ayo kita bahas dikit-dikit tentang talafuz bin niyat. Talafuz bin niyat atau yang diucapkan dengan lisan, usolli fardhol zuhri, usolli fardhol isya'i. Itu wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau kata Imam Syafi'i mustahab, dianjurkan kita membaca talafuz bin niyat itu tadi. Dianjurkan usolli fardhol zuhri, usolli fardhol isya'i. Ini sholat maghrib apa sholat isya? Biar jelas kita nih Pak Dodo. Oh, sholat isya. Berapa rakaat? Arba'ah rakaatin. Makmum apa imam? Makmuman. Qadha apa sekarang? Adaan. Gitu kan? Makmuman nilai Allahu Akbar. Ketika Allah, niatnya di mana? Kata Imam Syafi'i, ketika niatnya itu muqoronan, sejalan dengan takbir. Ta'yinnya, qasodnya, qaratnya bareng di situ. Allah, saya niat sholat maghrib 3 rakaat. Bareng muqoronan, sejalan dengan takbir. Allah, bareng dalam hati itu. Itu Imam Syafi'i. Karena sejalan dengan takbir. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Niat itu sebelum takbir. Makanya kalau di Mekah, karena di Mekah itu Imam Hambali, Allahu Akbar. Allahu Akbar pendek. Nah, tanya Pak pada saat itu. Tanya pada Parwoto. Allahu Akbar. Enggak Allah. Kayak kita kenapa? Allah. Karena pengucapannya, niatnya itu sejalan muqoronan, sejalan dengan takbir. Saya niat sholat maghrib, kata hati itu 3 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Allah. Tapi kalau Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Allah Akbar. Karena niatnya sebelumnya. Adapun talafuz bin niyat yang diucapkan oleh lisan kita, menurut Imam Syafi'i mustahab. Wajib, bukan wajib apa namanya? Dianjurkan untuk talafuz, untuk diucapkan. Usolli fardhol zuhri, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i. Ucapkan. Kalau menurut Imam Malik, laisya bil masyru', itu tidak disyariatkan. Kalau kata beliau. Kalau menurut Imam Hanafi, kalau kata beliau adalah bid'atun, bid'ah. Illa lidaftil waswas. Kecuali kalau waswas, ragu nih. Pak Dodo, belum sholat zuhur. Allahu Akbar. Ini berapa rakaat ya? Sholat apa nih ya? Nah, gitu Bapak. Kalau was-was, yang namanya kita sholat, terkadang kan was-was, ada keraguan dalam hati. Makanya kata Imam Syafi'i, ucapin usolli fardhu zuhri, biar mantep. Usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin, kan mantap tuh. Mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allah, kata hati gua sholat zuhur 5 rakaat makmuman Allah Akbar. Gitu, mantap kan? Gitu. Makanya kalau kata Imam Hanafi, bid'ah illa lidafil waswas, kecuali waswas, ucapin. Kalau kata beliau, itu ketika talafuz bin niyat.
mengucapkan niat. Niat itu kan adanya di mana? Di hati. Yang wajib itu di hati. Paham ya Pak Dodo ya? Karena masih bingung dari tadi ngertiin gitu ya. Ngomong apa kan gitu kan? Nah itu baru satu ya, baru niat doang ya. Udah setengah 9 lewat Pak Dodo. Ada 17 padahal itu baru satu niat doang, kagak kelar-kelar kita nih. Hah? Udah itu mah enak sambil minum tias-tius. Udah, itu aja. Mau nanya kayaknya ya? Iya betul, aku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Pak Ustaz, ini Siap. kalau sholat jemaah, kalau dua orang azan kenapa enggak bareng-bareng? Nah, memang dulu ada yang nanya, ini sebetulnya kalau kata guru saya dulu, enggak usah ditanyakan kenapa kita ada sholat itu maghrib harus dikencengin, zuhur itu dipelanin, asar itu dipelanin. Emang dari sononya begitu, katanya gitu. Jadi pertanyaan nggak usah ditanyain yang begitu mah, katanya gitu. Tapi ternyata ya memang ada penjelasannya, ada tetap penjelasannya pada kenapa zuhur itu dipelanin, kenapa asar dipelanin, dipelanin bener kan? Kenapa maghrib dikencengin, isya dikencengin, subuh dikencengin, ada penjelasannya. Mau dibahas sekarang atau besok? Nanti kita bahas pada memang ada penjelasannya gitu. Jadi enggak apa namanya, enggak ngarang-ngarang gitu. Kayak contoh begini. Dalam setiap perpindahan rukun kan pernah dibahas juga. Dalam setiap perpindahan rukun, karena dalam sholat itu ada yang namanya takbiratul ihram. Itu kan ada takbir itu ada dua. Ada takbir yang takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbir intikal itu adalah takbir yang ketika diucapkan ketika perpindahan rukun. Gitu kan? Mau ruku Allahu Akbar. Terus habis ruku sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Nah, ada pertanyaan lagi, kenapa yang lainnya mengucapkan Allahu Akbar, tapi setelah ruku itu sami Allahu liman hamidah. Kalau ada yang nanya lagi, wah emang dari sononya, gitu kan? Ternyata enggak begitu. Ada ternyata penjelasannya. Ada penjelasannya pada. Nah, berarti minggu besok saya PR-nya 2, saya jawab itu. Pertama tentang kenapa setelah ruku itu sami Allahu liman hamidah, kenapa enggak Allahu Akbar? Ya kan? Yang lainnya Allahu Akbar semua. Itu cuma dia doang tuh sami Allahu liman hamidah kan gitu kan? Dan yang kedua, kenapa sholat zuhur dan asar itu dibaca syir? Kenapa enggak dibaca zahar? Tapi ketika maghrib, isya, subuh dibaca zahar atau kenceng, kenapa enggak syir? Kan gitu pada ya? Nah, nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya pengen makan gorengan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kita bahas minggu depan. Saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.